Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا طيب مواصل في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي المتوفى سنة 6 بعد 200 وألف. Kita terakhir sudah membacakan dan menjelaskan tentang bab yang keempat, yaitu al-khawf minasyirk, takut kepada kesyirikan. Ya, kita akan murojaah kembali, ya. Di bab yang keempat ini, bab al-khawf minasyirk, takut kepada kesyirikan, terhadap kesyirikan, ada 4 dalil yang beliau bawakan. Yang pertama, firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 48, Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan, ya, dosa syirik dan yang selevel dengan syirik. Dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan, di bawah level kesyirikan. Karena itu wajib kita takut akan terjerumus kepada kesyirikan. Dalil yang kedua adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 35. Wa qala al-Khalil, ini ucapan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah saya dan keturunan saya, ya, anak cucu saya, dari menyembah berhala. Asnam ini jama dari sonam, dari menyembah selain Allah, maksudnya begitu, ya. Karena menyembah selain Allah berarti terjatuh kepada kesyirikan, ya. Al-Khalil takut kepada kesyirikan, ya, bagaimana dengan kita. Kemudian hadis yang ketiga, ya, wafil hadis, kata Nabi SAW, ahwafu akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala riya. Yang saya takutkan dari kalian, ya, adalah syirik kecil, syirik kecil. Maka ditanya tentang syirik kecil itu apa? Nabi menjawab, syirik kecil itu riya, kata Nabi SAW. Hadis yang berikutnya, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu an, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasul SAW bersabda, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik, maka dia pasti masuk neraka. Ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wali muslimin, dan di dalam uh, kitab Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu an, dari sahabat Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang mati, ya, berjumpa dengan Allah, mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, pasti dia masuk surga.
Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik pasti masuk neraka. Ya. Summa qala al-musannifu rahimahullah, kemudian penulis berkata, fihi masailu. Di dalam bab 4 ini ada beberapa permasalahan. Ya. Di dalam bab 4 ini ada beberapa permasalahan. Al-ula, masalah yang pertama, maksudnya masalah itu adalah buah-buah faidah yang bisa kita petik ya. Yang pertama, al-ula, al-khawfu minasyirki. Takut dari kesyirikan. Karena sudah jelas bahayanya, dampaknya kesyirikan itu adalah di neraka ya. Dari hadis yang ditunjukkan oleh dalil yang mana? Dari kelima dalil tadi. Ya, dari kelima dalil yang sudah dibacakan tadi. Maka wajib kita takut kepada kesyirikan. Jangan merasa aman dari kesyirikan. Nabi saja berdoa ya, agar dilindungi dari kesyirikan. Kita, siapa kita? Merasa aman. Ya. Bahkan orang yang sudah lama mengaji pun harus harus sering ngaji ngaji tauhid ya agar tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Hmm. Karena syirik itu sangat sangat halus dan tersembunyi. Asania yang kedua, an-riya'a minasyirki. Ya, langsung saja dengan asalisa. Jadi asaniyah wasalisa annahu minasyirkil asghar. Bahwasanya ria ini termasuk kesyirikan dan ria ini termasuk syirik kecil kata beliau kata penulis. Ria ini adalah penyakitnya orang-orang soleh, penyakitnya ahli ilmu dan ahli ibadah. Ya, maka tidak ada ria di tempat-tempat maksiat tuh tidak ada ria. Kalau mau cari ria, ria itu adanya di masjid, ya, di rumah, kemudian di majelis taklim, ya, di majelis ilmu itu ada di situ ria, ya. Kemudian ria yang syirik asgor, ria yang merupakan syirik asgor adalah riaknya kaum muslimin, ya, bukan riaknya orang munafik. Kalau riaknya orang munafik ini syirik akbar, ya. Karena orang munafik itu beribadah murni untuk keamanan dirinya, ya, bukan untuk Allah. Nah, murni agar dia selamat darahnya, hartanya. Ini orang munafik, ya. Tapi kalau orang muslim, ya, riak yang dimaksud itu dia begini ya, ria yang syirik kecil itu dia ada orang, tidak ada orang, dia sholat. Ya. Ada orang, tidak ada orang, dia sholat untuk Allah. Tetapi pas pada saat dia sholat, dia mendengar suara si fulan atau fulanah misalnya, kemudian dia baguskan sholatnya. Sholatnya dibaguskan ya dengan tujuan ingin dipuji. Nah ini ria yang syirik kecil seperti ini. Dengan tujuan, dengan maksud ingin mendapat pujian, mendapat sanjungan. Nah ini ria yang syirik kecil. Ya, dia sholat dan dia baca Quran misalnya. Ya, dia membaca Quran tiap hari. Ada orang, tidak ada orang, dia baca Quran untuk Allah, ibadah. Tapi di satu momen ketika dia membaca Quran, dia melihat si fulan atau fulanah, dia mendengar suara si fulan atau fulanah, kemudian dia baguskan tajwidnya, dia baguskan makharijil hurufnya, suaranya, dengan tujuan apa? Dengan tujuan mendapatkan pujian dan sanjungan.
Nah, ini ria yang syirik kecil. Seperti ini riaknya syirik kecil. Tetapi ria juga ada yang syirik besar. Ini yang merusak keimanan, mencabut keimanan dari akar-akarnya. Seperti apa contohnya? Contohnya, dia itu orangnya nggak pernah sholat. Sama sekali nggak pernah sholat dia itu. Ya, nggak pernah sholat. Tetapi di satu momen ada bosnya yang orang taat kepada ajaran agama, bosnya misalnya, atau ada siapalah itu, ada ustadz atau ada apa, ada gurunya, tiba-tiba dia sholat. Nah, ini ria yang syirik besar, ya. Dia murni sholatnya itu bukan untuk Allah, tapi sholatnya itu karena dunia, karena bosnya misalnya, untuk mendapatkan hati bosnya, mertua misalnya, atau siapa saja. Ya. Ini ria yang syirik besar. Tidak semua ria syirik kecil. Ya. Sedekahnya, baca Qur'annya, sholatnya, murni bukan untuk Allah, tapi untuk si fulan dan fulan. Nah, seperti orang munafik. Dia aslinya tidak sholat, tapi ketika melihat Rasulullah, dia ikut sholat. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya ya supaya darahnya terjaga, hartanya terjaga. Ya. Dia sholatnya untuk Rasulullah. Maka orang munafik dikatakan fidarkil asfali minannar. Mereka berada di neraka paling bawah, di kerak neraka paling bawah. Ya. Ini orang munafik. Riaknya ria syirik besar, ya, mengeluarkan orang dari Islam. Ar-rabi'ah, ya, kemudian yang keempat, annahu akhwafu ma yukhafu minhu ala salihin, ya. Bahwasanya ria itu merupakan sesuatu yang dikhawatirkan menimpa orang-orang saleh. Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, ya, mereka semua Sadatul Aulia, gegedugnya para wali, para sahabat itu, ya. Orang soleh semua para sahabat itu. Tapi Nabi khawatirkan ria menjangkiti mereka. Ya. Dan memang ria ini penyakitnya orang soleh, penyakitnya ahlul ilmi, ya, orang yang berilmu. Ya. Ria yang syirik kecil tadi. Bukan penyakitnya pelaku maksiat, bukan. Bukan penyakitnya pelaku maksiat ria ini. Ya. Orang berilmu, para ulama dihinggapi oleh ini. Makanya guru dari guru saya mengatakan, sesungguhnya amalan itu disusupi. Setiap amalan itu disusupi oleh ria. Ya. Maka tugas kita adalah melawan ria tadi. Bagaimana kita lawan ria ini? Ketika hinggap di hati kita, kita lawan lagi. Bahwasanya dia yang saya butuhkan pujiannya ini tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada saya tanpa seizin Allah. Ya. Maka seharusnya saya bersedekah, saya sholat, saya baca Quran hanya kepada Allah, karena Allah yang mampu, maha mampu semuanya. Ya. Dan para ulama sejak dahulu, ya, ittahama nufusahum, menuduh jiwa-jiwa mereka. Tidak ada para ulama yang mengatakan saya ikhlas, saya tidak riya, tidak ada. Ya, susah. Bahkan kata Sufyan Ats-Tsauri, ya, yang paling sulit itu adalah riya, ikhlas. Ikhlas itu perkara yang paling sulit. Ya. Semuanya para ulama tidak merasa aman dari riya. Ya. Al-khamisah, yang kelima, qurbul jannati wan nar. Dekatnya surga dan neraka. Ya, dekat sekali surga dan neraka itu, yaitu
hanya apa kondisi kita ketika mati. Apakah kondisi kita ketika mati itu dalam keadaan berbuat syirik, ya, atau tidak berbuat syirik itu saja. Kalau mati dalam keadaan berbuat syirik, ya ke neraka, ya. Atau belum bertobat dari dosa syirik. Dulu pernah melakukan kesyirikan, belum pernah dia sesali, belum pernah dia taubati, ya. Berarti masih membawa dosa syirik dan tidak akan Allah ampuni, ya, selama dia tidak bertobat. Ah, yang mati dalam keadaan membawa syirik sudah, ya, Allah tidak mengampuni dia, maka tempatnya neraka. Ya, sebaliknya yang mati dalam keadaan bertauhid, mentauhidkan Allah, bersih dari kesyirikan, dia masuk surga. Ya, dekat sekali. Hanya itu saja sekatnya di saat kematian itu. Ya, kalau matinya dalam keadaan berbuat syirik, neraka. Matinya dalam keadaan bertauhid dan bersih dari dosa syirik, surga. As-sadisah yang keenam, al-jam'u baina qurbihima fi hadisin wahid. Nabi SAW menggabungkan, ya, antara masuk surga dan masuk neraka, ya, itu dalam satu hadis, ya. Nabi SAW bersabda, man mata, ya, sudah itu ya, dibacakan kata Nabi SAW, ya, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal tidak berbuat kesyirikan, ya, dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik, dia akan masuk neraka, ya. Nabi menggabungkan keduanya, dekatnya keduanya dalam satu hadis. As-sabi'ah yang ketujuh, annahu man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar walau kana a'badin nas. Ya. Bahwasanya barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik, ya, dengan apa saja syiriknya, ya, dia pasti masuk neraka meskipun dia orang yang paling kuat ibadahnya, ya, walau kana min a'badin nas, meskipun dia orang yang paling kuat ibadahnya. Jadi penentunya itu bukan ibadah tadi. Penentunya adalah kesyirikan dan tauhid. Kalau kesyirikan, ya dia masuk neraka. Endingnya, ya. Kalau di akhir hayatnya dia dalam keadaan berbuat syirik, ya, endingnya neraka. As-samina al-mas'alatul azimah. Yang kedelapan ini masalah yang penting kata beliau. Su'alul khalili lahu, ya, wali banihi wiqayat ibadatil asnam, ya. Permintaan Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, agar dia dan keturunannya dijaga dari menyembah selain Allah, ya, dari menyembah selain Allah. Jadi ini penting sekali, saking bahayanya sampai Nabi Ibrahim, kalau kata kita, ya, kata orang kita itu amit-amit, ya, amit-amit jabang bayi gitu. Ya, jangan sampai anak keturunan saya melakukan kesyirikan gitu. Saking takutnya Nabi Ibrahim itu kepada kesyirikan, ya. Dan anak-anak beliau itu semuanya para nabi, rata-rata semuanya para nabi, Ismail, Ishak, Yakub, ya. Makanya beliau dikatakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi Ibrahim itu. Ya. Minta dilindungi dari kesyirikan. Ya. At-tasi'ah yang ke sembilan. Masalah yang ke sembilan. I'tibaruhu bihalil aksar. Liqaulihi Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ya. Hendaknya kita memperhatikan kondisi kebanyakan. Maksudnya apa kondisi kebanyakan?
kita memperhatikan lingkungan kita, ya. Kita memperhatikan lingkungan kita. Karena ya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku," kata Ibrahim, "wahai Tuhanku, sesungguhnya sembahan-sembahan selain Allah itu telah menyesatkan banyak manusia." Ya. Jadi percuma kita bertauhid tapi satu rumah saja gitu. Sedangkan di lingkungan tersebut, di perumahan tersebut, kesyirikan itu merajalela. Ya. Tidak ada yang menjamin kita selamat dari kesyirikan. Ya, kalau kita masih hidup di lingkungan yang penuh dengan kesyirikan. Jadi, memperhatikan kondisi sekitar dan jangan merasa aman. Ya, biarin mereka saja yang syirik, kita enggak gitu ya. Ini kebodohan. Ya. Kita harus merasa khawatir, ya, merasa khawatir hidup di tengah-tengah orang-orang yang melakukan kesyirikan seperti Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, karena mereka kesyirikan itu telah menjerat banyak sekali manusia. Al-Ashirah yang ke-10, ya, fihi tafsiru la ilaha illallah kama zakarahul Bukhari. Ya, di dalam bab ini terdapat tafsir penjelasan makna la ilaha illallah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Ya. Apa ya menurut Imam Bukhari la ilaha illallah, menurut Imam Bukhari tafsirnya? Ya, kita tentunya harus masuk dulu ke kitab Al-Bukhari, ke kitab Sahih Bukhari. Ya. Sudah dijelaskan di awal bahwasanya penulis ini sangat terinspirasi dengan kitabnya Imam Bukhari, dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, sampai gaya penulisannya pun mirip sekali. Ya, metodenya sama, mirip ya. Kemudian apa yang dimaksud oleh beliau seperti yang disebutkan oleh Bukhari. Imam Bukhari dalam sahihnya, kalau nggak salah di bab Ahkamul Janais, ya. Di situ ada beliau sebutkan man mata, ya, wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal, ucapan akhirnya itu la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ini kata Imam Bukhari. Terus beliau menurunkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang sudah kita baca tadi. Ya, menurunkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang sudah kita baca tadi. Ya, Nabi SAW bersabda, "Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar." Ya, barang siapa meninggal sedangkan dia dalam keadaan berbuat syirik, dia akan masuk neraka. Jadi eh, yang dipahami oleh Imam Bukhari bukan kalimat la ilaha illallahnya, ya. Jadi percuma kita mengucapkan la ilaha illallah tapi kita dalam keadaan syirik, bergelimang di atas kesyirikan, itu percuma. Ini menurut pendapat Imam Bukhari dan pendapat kebanyakan ulama. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menangkap ini. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menangkap ini dari kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, yaitu percuma kita mati dalam keadaan dalam mengucapkan la ilaha illallah tapi bergelimang kesyirikan. Ya, kita belum taubati syirik tadi. Ya, jadi ucapan la ilaha illallah sebanyak apapun, ya sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, itu tidak akan bermanfaat tanpa amalan. Ya, tanpa amalan, tanpa keyakinan, tanpa 7 syarat tadi yang sudah disebutkan di pertemuan terdahulu, ya. Bisa dirujuk mungkin, ya, ada 7 syaratnya, ya. Jadi gitu. Siapa yang meninggal dalam keadaan membaca la ilaha illallah, maksudnya la ilaha illallah itu sampai ke akar-akarnya, sampai
tujuh syaratnya terpenuhi, dia benar-benar menyesali, bertobat dari kesyirikan yang pernah dia lakukan, dan dia benar-benar ingin mentauhidkan Allah di akhir-akhir ayatnya, itu ya, di akhir-akhir hayatnya. Ya. Dia melepaskan semua kesyirikan, dia mentauhidkan Allah dengan murni, ya, sebelum 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 nyawanya sampai ke tenggorokan ya. Nah, maka itu yang berguna tuh yang seperti itu. La ilaha illallahnya berguna. Tapi kalau nyawanya sudah di tenggorokan, tobat itu kan sudah ditolak. Ya. Kalau nyawa sudah di kerongkongan, tobat itu sudah ditolak, sudah ditutup. Ya. Kata Nabi SAW ya, kemarin sudah dibaca di mana? Di usul salasah. Ya. La tanqati'ut taubata hatta tatlu asy-syamsa min maghribiha. Ya. Taubat itu tidak akan apa tertolak sampai sampai matahari terbit dari barat. Ya, dalam hadis lain sampai nyawa berada di kerongkongan. Ya, maka dua kondisi yang tobat itu ditolak dari pelakunya adalah ketika nyawa sudah di kerongkongan. Seperti tobatnya Fir'aun ya. Fir'aun ketika nyawa sudah di kerongkongan dia mengakui bahwa Tuhan Musa itulah yang benar-benar Tuhan. Tapi ditolak. Al-Hadiyata Asyarah yang ke-11. Masalah yang ke-11. Fadilatu man salima minasyirk. Keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Ya, keutamaannya apa? Masuk surga. Ya, keutamaannya adalah masuk surga. Ya, orang yang selamat dari kesyirikan, keutamaannya masuk surga. Kalau tauhidnya sempurna, masuk surganya langsung ekspres tanpa dihisab, tanpa diazab. Ya, kalau tauhidnya sempurna. Ya. Walillahilham kita sudah selesai di bab yang keempat ya. Sudah selesai membacakan masailnya di bab yang keempat. Ya, nanti kita insya Allah pertemuan berikutnya akan masuk ke bab yang kelima. Ya, bab kelima yaitu bab doa babud du'ai ila syahadati alla ilaha illallah. Bab berdakwah kepada tauhid. Ya, jadi korelasinya setelah kita tauhidnya sempurna, kita pun takut dari tauhid, maka kita pun berdakwah tentu supaya manusia itu bertauhid. Ya, wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Ya, wa nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.